sayang, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini kita mau cerita apa Kak Sri? Sebelum saya bercerita, saya mau tanya kabar kalian hari ini. Apakah kalian semua sehat? Apa kabar kalian hari ini semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan sehat senantiasa ya. Yang belum makan jangan lupa makan, udah kayak penyiar radio aja kita. Oke, di video kita kali ini pemirsa, saya mau meng-reaction dua video di mana tuh video ini tuh ya operasi ataupun razia yang dilakukan oleh imigrasi Indonesia dan juga imigrasi Malaysia ketika mereka itu menggerebek atau pergi membuat operasi di tempat-tempat yang udah diyakini tempat berkumpulnya warga negara asing yang kebetulan tinggal di Indonesia dan di Malaysia itu sudah melebihi masa. Dalam kata lain, mereka ini tinggal secara ilegal di Indonesia dan di Malaysia. Nah, di video kali ini juga saya mau beri pandangan saya pemirsa ya. Apakah imigrasi dari suatu negara, entah itu di Malaysia, di Thailand, di Filipina ataupun di Indonesia itu harus beradab, beretika atau bersopan santun terhadap warga asing? Even mereka sendiri datang ke negara kita ini tidak menghormati undang-undang negara kita. Betul tak? Apakah imigrasi juga harus bersikap lembut kepada mereka karena mereka sesama manusia? Ya kan, perlakukanlah manusia seperti manusia. Betul tak? So pemirsa, sebelum saya mengutarakan pendapat saya, jom kita tengok dulu video yang berikut ini. Ini saya mau tunjuk video yang pertama dulu adalah penggerbekan yang dilakukan oleh imigrasi Indonesia ya di salah satu kayak penginapan kayak bilik apa gitu, saya nggak tahu, nggak berapa tahu sih. Cuman penggerbekan ini tuh dilakukan mungkin sudah mendapatkan informasi yang akurat sehingga mereka melakukan penggerbekan ya kan. So pemirsa, jom kita tengok dulu Immigration Indonesia. Kita tengok dulu Immigration yang Indonesia ya. Open the door. Open the door. Hey, who are you? Hey. Who are you? Siapa kamu? Dia tak tengok kot. Apa? Dia orang punya loket, ya kan? Rantai itu sudah nampak kayak pernah saya nampak satu movie. Apa itu yang apa? Chicago PD. Macam itu. Jadi mereka ini bagian intel ya yang buat penggerbekan. Kebetulan kemarin saya pernah berurusan dengan pihak imigrasi gitu. Jadi mereka ini bagian intel. Jadi mereka itu dapat informasi, mereka akan buat penggerbekan. Where your passport? Iya, jadi dia itu katanya paspornya itu udah hilang. Tapi ya namanya imigrasi nggak mungkin telan mentah-mentah apa saja informasi yang kita berikan kepada dia. Mereka akan terus menyelidiki, betul tak? Tengok ada yang nanya, ada yang nyari, ada yang udah buka file ya kan, karena mereka ramai. Nigeria, oh sampai Indonesia. Tada, finally dapat paspornya pemirsa. This is your passport. Kan penipu kan? Oke, dicek pasportnya. You came on 2019. 2019. Based on your visa. 2019 dia come to Indonesia. Okay. My goodness. You come to my office. Come to my office. So, itu adalah video di mana Immigration Indonesia membuat satu serbuan pemirsa ke atas warga negara Nigeria yang kebetulan udah tinggal secara ilegal di Indonesia, di mana dia itu datang ke Indonesia itu tahun 2019. Tapi yang pertama dulu adalah pemirsa, kenapa kita tak perlu percaya dengan omongan warga asing yang udah ketahuan itu ilegal. Mereka setiap kali keluar dari mulutnya itu tuh menipu kebanyakannya. Where your passport? Lost, udah hilang katanya kayak gitu. Mereka nggak percaya aja dan ternyata paspornya masih ada. So pemirsa, sebelum saya mengutarakan pendapat saya, jom kita tengok lagi video penggerbekan video Immigration Malaysia yang membuat serbuan ataupun operasi ya untuk pendatang asing pula. Ini ya, oke. Oh di Palu pintu. Jadi orang kata terpaksa pecah pintu, warga asing yang beri kerjasama. Yes. Mana ada orang bersalah bagi kerjasama? Kenapa tak buka? Oh ada anak pula, tapi dia orang sembang bahasa Melayu, orang Indonesia pun.
Okey, keluar dulu. Saya pun tak Ada sure lagi lah. siapa lagi Muka orang macam ingat? macam Indonesia tapi macam bukan, tapi tak sure, tak tahu. Woi, ada panjat-panjat doh. Orang manjat-manjat, ya ampun. Oh, Myanmar. Biasa memang di Malaysia, Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, Cambodia, Bangladesh, Nepal, India, banyak. Dua lelaki, dua perempuan, kumpul kebo ke? Garis pasport katanya. Mana pasport? Biasa memang ya pihak polis ke immigration Malaysia kalau dia tahu orang Indonesia, dia orang akan terus sembang Melayu je. Tapi kalau misalkan kayak Myanmar atau dia luar dari Indonesia, biasa dia orang akan first speaking dulu. Aduh, nangis pula. Ayo. Sudah nangis. Oh, dari pasport saya dah tahu makcik ni kayaknya dari Indonesia ni. Lalu belakang pemirsanya. Banyak memang loh pemirsa. Di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada yang menyalurkan ya tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia itu dari belakang. Biayanya 7 juta. Oh, dia tak ada duit nak balik Indonesia, dia cakap. Kenapa dia tak ada duit nak balik Indonesia? Sebab kalau misalkan kita kosong, nak balik itu biayanya bukan senang, mahal tau. Oke pemirsa ya, nah di sini saya memberi pendapat saya. Katakan pendapat saya, so mungkin ada yang pro, ada yang kontra, biasa ya pemirsa. Setelah saya melihat, sebenarnya kalaupun saya nggak melihat video tapi penggerbekan immigration Malaysia, saya pernah melihat serbuan yang dilakukan oleh immigration Malaysia ke satu kebun, di mana di kebun itu memang dikumpuli oleh orang-orang yang ilegal pemirsa ya. Jadi ya kebanyakannya mereka ada informer. Informer artinya yang memberikan informasi gitu pemirsa. Nggak tahu kayak mana kemarin itu informernya. Jadi immigration sudah datang, dia orang ada yang tidur siang baru pulang kerja kan tidur siang, ada yang tengah masak, pokoknya ada yang sembang-sembang gitu. Jadi hampir semua tertangkap lah gitu. Yang lari pun tertangkap juga kemarin. Jadi memang pemirsa kalau katakan kasar enggak juga sih pemirsa ya. Jadi mungkin ada yang bilang, hey mereka itu juga manusia. Oke, kita berbicara dulu dari segi manusianya ya, dari segi kemanusiaannya. Mungkin kalian bilang perlakukan mereka itu seperti manusia, jangan seperti haiwan, ya kan? Kalau dari pandangan saya, dari pengalaman saya pernah nampak serbuan, ya. Saya rasa mereka sudah cukup memperlakukan manusia seperti manusia layaknya pemirsa. Kalau seperti haiwan, mereka akan bawa palu, kayu, ya kan? Jadi mana-mana yang lari itu pukuli, pang, pukuli. Tapi diorang still tidak ada istilahnya kekerasan, pemukulan nggak ada. Ya, kalau misalnya kalian nampak di video itu, kenapa pintunya itu dirosak ini itu karena enggan memberi kerjasama. Polis pun seperti itu, jangankan polis ya immigration atau apa ya, polisi Indonesia juga kalau misalkan mereka itu mau buat penangkapan, udah ada surat penangkapannya, cuman kan ada undang-undangnya ya, di dalam rumah tuh nggak boleh buat tangkap. Tapi misalnya tuh dia lari atau bagaimana ya kan, atau di mana tempat atau penggerbekan yang dia buat nggak buka pintu ya, mereka ada hak untuk merusaknya karena mereka itu udah bilang polis. Tapi kita nggak beri kerjasama, jadi tak ada salah juga kalau mereka merosaknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang tolong hargai, ya kan, perlakukan manusia selayaknya manusia. Iya, saya rasa sudah cukup memperlakukan manusia selayaknya manusia. Harusnya bagaimana? Disanjung-sanjung, disayang-sayang, disapu-sapu, ya kan? Udah buat salah disanjung-sanjung pula. Oke, dari pandangan saya udah cukup bagus lah, ya. Kayak kemarin juga saya yang bermasalah suami saya, kita pergi ke immigration Indonesia, mereka memang membentak-bentak awalnya pemirsa karena kita buat salah. So adakah rasa sakit hati dalam hati saya? Enggak. Kenapa? Karena kita buat salah. So wajar aja kita mendapat perlakuan yang kurang baik bagi kita. Kenapa pemirsa? Karena kita buat salah, betul tak? Oke, dari segi kemanusiaannya tuh jangan terlampau terasa lah. Kalau udah buat masalah di negara orang, lepas tuh kamu dibentak-bentak, dimarah-marah, tak payah terasa. Kenapa? Karena kamu udah melanggar undang-undang. Oke, dari segi undang-undangnya pula pemirsa ya. Mungkin dari segi undangnya pula mungkin kalian bilang hormati. Ya kan? Mereka juga manusia and bla bla bla. Bagaimana kita mau menghormati manusia yang sudah jelas-jelas tidak menghormati undang-undang negara kita? Saya tanya kalian dulu, bagaimana cara menghormatinya yang mereka ini sudah jelas-jelas tidak menghormati undang-undang negara kita?
Ya, begitu juga kalau misalkan ada warga negara Indonesia yang di Malaysia terus tertangkap operasi gitu ya kan pemirsa, and then mereka berbicara kasar gitu, turun kau ini bla bla bla, jangan terasa karena kamu udah nggak menghormati undang-undang mereka. Jadi jangan harap kamu dapat pelayanan tip top kayak dia ngomong elo-elo ya kan, ngomong elo-elo udah gitu kamu disanjung-sanjung, nggak mungkin. Lagi satu pemirsa, kalau dari pandangan saya sendiri, immigration itu memang harus tegas, garang, berwibawa, dan lagi satu harus gimana ya pemirsa, harus kayak nggak boleh goyah gitu, nggak boleh cepat menunjukkan belas kasihan. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan mereka itu lembek, ya kan, lembek, nggak tegas, cepat kasihan ini itu banyak nanti dimanfaatkan. Karena kita harus menunjukkan kepada warga negara luar yang negara kita ini ada harga diri, ada martabatnya, gitu. Jadi memang kalau dari pandangan saya setiap petugas immigration itu harus garang dan tegas. Oke? Oke lah pemirsa. So untuk hari ini saya rasa video kita sampai di sini saja. Pesan saya, dimanapun kamu bekerja, pastikan menggunakan dokumen yang sah. Bekerjalah ikut jalur undang-undang di setiap negara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kamu tinggal, sesuaikan diri kamu di tempat itu dan hormati segala peraturan yang ada di negara itu. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.